Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kisah tragis perjuangan Pangeran Jepara. Dikutip dari historia.id, anak angkat Ratu Kalinyamat gagal merebut tahta Banten. Serangan Mataram mengakhiri kekuasaannya di Jepara. Ditulis oleh Henry F. Isnani, 18 Juni 2019. Sultan Hasanuddin dari Kesultanan Banten dikaruniai dua anak laki-laki dari pernikahannya dengan Putri Sultan Trenggono dari Demak Bintoro pada tahun 1552. Yang sulung Maulana Yusuf menggantikan ayahnya yang meninggal pada tahun 1570. Sedangkan adiknya diasuh dan dijadikan anak angkat oleh bibi dari pihak ibunya, Ratu Kalinyamat, karena tidak memiliki anak. Dia diberi nama Pangeran Arya dan kemudian Pangeran Jepara. Di Jepara dia diperlakukan sebagai putra mahkota, dan setelah bibinya meninggal, dia memegang kekuasaan di kota pelabuhan itu. Ratu Kalinyamat dijuluki Ratu Pajajaran. Pemberian gelar itu menandakan di Keraton Demak pada pertengahan abad ke-16 ada kebiasaan memberikan nama gelar kepada para pangeran atau putri keturunan raja yang menunjukkan ke daerah-daerah yang jauh. Mungkin dengan harapan agar mereka yang memakai gelar itu kelak dalam hidupnya benar-benar akan mendapatkan daerah itu. Tentu saja Ratu Kalinyamat tak pernah mendapatkan Pajajaran. Namun Pajajaran berhasil ditaklukkan oleh keponakannya Maulana Yusuf pada tahun 1579. Pangeran Jepara tidak ikut dalam ekspedisi melawan Pajajaran. Maulana Yusuf meninggal dunia pada tahun 1580. Dia meninggalkan seorang anak laki-laki berusia 8 tahun, Pangeran Muhammad. Tahta Banten pun jadi rebutan dua kekuatan, kaum bangsawan dan pedagang. Kelompok pertama mendukung pangeran dari Jepara yang saat itu telah dewasa dan berharap mampu mengembalikan hak istimewa para bangsawan dan membatasi pengaruh kaum pedagang dalam pemerintahan Banten. Kaum pedagang yang bersekutu dengan para pejabat tinggi atau punggawa menyisihkan Pangeran Jepara, calon putra mahkota yang sah yang sudah cukup usianya untuk memerintah, untuk mengangkat Muhammad yang masih kanak-kanak. Tujuan mereka untuk menguasai kewalirajaan yang tak lain adalah pimpinan kesultanan sampai Muhammad dewasa. Kiai Wijamanggala bersama 4 tokoh penting dari kalangan pedagang berhasil mengusir Pangeran Jepara dan membentuk Dewan Kewalirajaan. Pangeran Jepara gagal merebut tahta Banten karena dikhianati seorang patih yang awalnya akan membantunya. Setelah itu di Banten timbullah pertempuran yang hebat. Ki Demang Laksamana gugur dan Pangeran Jepara terpaksa kembali ke kotanya dengan tangan hampa. Demang Laksamana, Panglima Armada, menemui ajalnya dalam perkelahian melawan Perdana Menteri Banten. Pangeran Jepara kemudian menggantikan ibu angkatnya. Di bawah Pangeran Jepara, kekuatan Jepara semakin ditakuti bahkan oleh Mataram. Mataram mungkin masih merasa gentar melihat benteng yang mengelilingi kota dan benteng di Gunung Danareja.
Menurut pelaut-pelaut Belanda, kebanyakan kota pelabuhan di Jawa dikelilingi tembok batu atau kayu pada sisi yang menghadap daerah pedalaman. Pada dasawarsa terakhir abad ke-16, kekuasaan Pangeran Jepara di laut masih dihormati. Pada tahun 1593, dia memerintahkan armadanya menduduki Pulau Bawean di Laut Jawa. Pada tahun 1598, dia masih mengesankan orang Belanda seakan-akan memiliki sarana kekuasaan yang luar biasa. Pada akhirnya, pasukan Mataram menyerang Jepara pada tahun 1599. Tamatlah kekuasaan Pangeran Jepara. Penghancuran kota Jepara disebut dalam surat berbahasa Belanda tahun 1615. Serangan Mataram dari pedalaman ke kota-kota pelabuhan pesisir yang makmur itu mengakibatkan kerusakan berat. Tidak mustahil Jepara juga menjadi korban amukan mereka. Mungkin saja istana Kalinyamat juga dihancurkan. Tidak ada kabar tentang nasib keluarga Raja Jepara. Penguasa Mataram kemudian mengangkat seorang bupati untuk memerintah di Jepara. Demikian kisah tragis perjuangan Pangeran Jepara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.